Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Januar, kita akan membahas seputar matematika dan kimia. Baik, hari ini kita akan membahas atau masih membahas tentang sudut dan garis ya. Dan hari ini kita akan spesifik membahas hubungan antara sudut dan garis sejajar. Nah, sekarang kita mendapati 3 buah garis, teman-teman. Garis pertama misalkan kita ibaratkan sebagai garis A. Kemudian garis kedua B dan garis ketiga adalah garis C. Sekarang kita mau lihat hubungan sudut-sudutnya. Kita anggap sudut yang ini sudut apa ya? Kita kasih sudut K deh. Ini K1, ini K2, ini K3 dan ini K3 dan ini K4. Kemudian yang di sini kita kasih nama sudut L. L1, L2, L3 dan L4. Nah, teman-teman sudah lihat di sini ada sudut-sudut. Sekarang kita mau lihat hubungan masing-masing sudutnya ya. Yang pertama adalah dua sudut yang sehadap selalu sama besar. Sudut yang sehadap itu yang mana sih? Kita sudah jelaskan kemarin ya, sudut yang sehadap. Pak Januar contohkan. Misalnya dari warna orange dulu ya, sudut yang sehadap. Sudut K1 sehadap dengan sudut L1. Berarti dia sama besar ya, teman-teman ya. Sama-sama menghadap ke sana. Maksudnya sehadap itu seperti itu ya, sama-sama menghadap ke sana. Kemudian sudut yang berikutnya kita kasih warna ungu. Sudut K2 sama dengan sudut L2 ya. Sama-sama menghadap ke sana ya, sudut sehadap. Kemudian ada lagi warna apa ya? Warna biru. K3. Ini sehadap dengan L3 ya. Sama besarnya. Lalu yang terakhir kita kasih warna abu-abu aja. Nah, yang ini L4 dengan K4 juga sudut yang sehadap. Hadapannya ditunjukkan dengan arah panah ya. Dia sama besar. Ya, seperti itu ya. Sudut yang sehadap ini sama besar. Jadi bisa dikatakan kalau K1 itu misalnya ya 120 derajat, maka L1 juga 120 derajat. Ya. Kalau K2 itu sama dengan 60 derajat, maka L2 juga 60 derajat. Jadi seperti ini. Misalnya Pak Januar berikan nilai sudutnya ya. Biar mudah. Nilai sudutnya kita tunjukkan dengan warna ini aja. Misalnya ini 120 derajat. Maka ini juga 120 derajat. Jika ini sama dengan 60 derajat, maka ini juga 60 derajat. Seperti itu ya. Paham ya? Sekarang ini dicatat dulu. Catat dulu di gambar. Kita lanjut ke yang berikutnya. Lanjut. Sekarang dua sudut dalam berseberangan itu juga selalu sama besar. Dalam berseberangan itu yang mana sih? Ya, sudut dalam tapi dia berseberangan. Jadi misalnya ini dua sudut dalam berseberangan itu misalnya K2. Ini di bagian dalam ya, dan dia berseberangan nih dengan L4. Nah, ini juga sama besar. Ini namanya dua sudut dalam berseberangan. Dua sudut dalam. Dia berada di lingkungan yang dalam. Di dalam tuh yang ini ya. Di dalam sini ya. Di dalam kedua garis ini. Dan dia berseberangan. Atau bisa juga sebentar. Bisa juga yang ini. Warna ungu misalnya.
K3 dengan L1. Ya, jadi K2 sama dengan L4, L1 sama dengan K3. Seperti itu ya. Nah, ini mereka merupakan dua sudut yang berada di dalam dan dia berseberangan. Seperti itu. Nilainya juga sama besar. Oke, paham ya? Kita lanjutkan lagi ke istilah berikutnya. Maaf, kita hapus dulu coretan sudutnya. Oke, kita lanjut lagi. Dua sudut luar berseberangan selalu sama besar juga. Dua sudut luar berseberangan itu yang mana sih? Dua sudut luar berseberangan itu misalnya K1 ya. K1 dengan L3 ya. K1 dengan L3. Kita contohkan nih K1 K1 yang ini dengan L3. Ya, ini dia dua sudut luar, teman-teman ya. Sudutnya berada di wilayah luar. Wilayah luar tuh di luar dari dua garis sejajar ini. Dan dia berseberangan. Berseberangan ya. Seberangan itu maksudnya melintasi dari garis A nih ya. Ada di bagian atas, ada satu di bagian bawah. Seperti itu, berseberangan. Nah, ini juga sama besarnya. Kalau kita lihat yang mana lagi yang dua sudut luar berseberangan? Ya, dua sudut luar berseberangan ini contohnya ini lagi ya, yang warna biru ya, teman-teman lihat nih, sama ini. Ya, yang jelas dia di bagian luar. Nah, oke, paham ya? Oke, ini sama besarnya juga. Kemudian dua sudut dalam sepihak, jumlah sudutnya 180. Dua sudut dalam sepihak jumlahnya sama dengan 120. Yang mana sih? Ya, kita ambil contoh. Sekarang ini dihapus dulu ya, biar lebih enak. Pak Jenner hapus dulu. Dua sudut dalam sepihak. Ya, karena sepihak dia tidak berseberangan. Tapi dia dua sudut yang berada di dalam. Contohnya ini ya. K2 dengan L1. Nah, jadi dua sudut ini K2 jika ditambah L1 maka nilainya sama dengan 180 derajat. Seperti itu ya. 180 derajat. Mana lagi dua sudut dalam yang berseberangan? Yang sepihak, bukan berseberangan ya. Contohnya yang warna ungu nih ya. Kita kasih warna ungu lagi. Ini K3 dengan L4. Jadi K3 kalau ditambah dengan L4 maka dia juga nilainya 180 derajat. Paham ya? Oke, selanjutnya yang terakhir, dua sudut luar sepihak, jumlah sudutnya juga 180. Sudut luar sepihak. Nah, jadi kalau Pak Januar contohkan warnanya kita kasih warna orange deh. Dua sudut luar tapi sepihak. Sepihak itu artinya sama-sama bagian atas atau sama-sama bagian bawah gitu ya. K1 ditambah L2. Nah, kalau K1 ditambah L2 itu juga sama dengan 180 derajat. Ya. Lalu kita yang berikutnya itu ini ya, K4 dengan L3. Nah, kalau K4 ditambah L3 itu sama dengan 180 derajat juga. Oke, sekarang semua sudut-sudut kita sudah bahas ya. Yang tadi ada dua sudut sehadap, yang kemudian ada dua sudut dalam berseberangan, dua sudut luar berseberangan, kemudian yang ini tadi dua sudut dalam sepihak, lalu ada dua sudut luar sepihak, yang ini ya, ini dalam sepihak, yang ini, kemudian yang ini sudut luar sepihak. Kita sudah bahas semuanya. Nah, berarti sekarang tinggal kita coba dengan latihan soal ya. Untuk latihan soal akan Pak Jenderal berikan di video berikutnya. Nanti teman-teman lihat di sana ada beberapa soal dan juga pembahasan bagaimana cara mengerjakan soal-soal tersebut. Oke? Pak Jenderal cukupkan untuk pembahasan hubungan antara sudut dan garis sejajar kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.